selamat datang kembali di channel Meme Erdonghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Rock Event. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, Nie tidak akan membiarkannya mati. Tapi bukan karena dia mengasihaninya, tapi karena dia bosan dan harus melatih lawannya sendiri untuk bersaing dengannya. Pada saat ini, tanpa menunggu Xiaoyan memikirkannya, Nie tiba-tiba mencubit bola jiwa milik Sun Sang di depannya. Kemudian, dia menyatukannya dengan bola jiwa Xiaoyan. Tiba-tiba, beberapa kenangan berbintik-bintik muncul di benak Xiaoyan. Namun, beberapa kenangan yang muncul di benaknya bukanlah milik Xiaoyan sendiri. Meskipun kenangan yang terlihat sangat sepele, bahkan hampir tidak jelas, tetapi Xiaoyan merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Meskipun mendapatkan ingatan itu salah, tetapi keilahian itu benar. Dan ujian yang Anda perlukan dari sinar iman ilahi ini adalah, dia seperti pedang bermata dua. Meskipun dengan mendapatkan kenangan ini dapat membuat Anda berlatih lebih cepat, tetapi pada saat yang sama, Anda mungkin akan melupakan niat awal Anda. Tapi saya tahu bahwa menjadi Sun Sang bukanlah yang Anda inginkan. Tapi sekarang Anda membutuhkan pemikiran spiritual ini. Saat kata-kata Nie terdengar di benak Xiaoyan, tiba-tiba kilatan guntur melintas di kegelapan yang semula kosong. Suzu menoleh perlahan dan tertegun sejenak. Bagaimana mungkin dia bisa dibangkitkan setelah jiwa dan tubuhnya dia benar-benar musnah? Pada saat yang sama, teriakan memilukan ratu menjadi lebih keras. Mendengar itu, Suzu langsung berbalik dan mengangkat tangannya. Melihat situasi ini, dia jelas segera berubah pikiran. Entah itu Xiaoyan atau Ratu, setidaknya salah satu dari mereka harus dibunuh secepatnya. Namun, tepat sebelum Suzu mengangkat tangan untuk membunuh Ratu, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari udara tipis dan langsung mencubit leher Suzu dengan keras. Beraninya Anda menyakiti wanita saya. Tiba-tiba sebuah suara yang dalam keluar dan setelah lengan itu muncul, kemudian sosok pelan mengembun. Sosok ini mengenakan jubah hitam lurus dan terlihat agak longgar di tubuhnya. Namun bukan karena tidak pas di tubuhnya, tapi sepertinya orang ini tidak tahu cara memakai pakaian yang sepertinya bukan miliknya. Sehingga jubahnya yang dia kenakan jauh lebih longgar seperti orang yang malas untuk merapikannya. Bahkan rambutnya tergerai di belakangnya dengan wajahnya lancip dan bersudut. Dengan alis yang tajam dan mata berbintang, namun tidak ada gelombang yang terlihat di mata yang dalam itu. Tapi begitu sosok itu muncul, Ji Beijing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Orang ini adalah Gu Zhongsheng. Su Qiantai berteriak dengan mata membelalak karena terkejut. Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa sosok Sun Sang akan muncul di depannya. Tidak, itu tidak mungkin. Anda sudah lama jatuh, apakah sekarang Anda belum reinkarnasi? Pada saat ini, Suzu bahkan tidak dapat membuat penilaian yang akurat, karena Sun Sang seharusnya telah bereinkarnasi menjadi Xiaoyan, yang telah dia cubit sebelumnya. Hanya saja sekarang Suzu juga menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak sama sekali. Keluar! Sebuah suara teredam tiba-tiba bergema karena dada Suzu tiba-tiba meledak. Jelas dia memaksakan tubuhnya sendiri untuk meledak, sehingga tubuhnya bisa terlepas dari tangan yang menahannya. Meskipun pria yang muncul di depannya tampak mirip dengan Xiaoyan, tetapi fitur wajahnya jelas berbeda. Namun sosok Xiaoyan masih bisa terlihat samar-samar, karena sekarang pria ini bukanlah Xiaoyan, melainkan Raja Dunia Sensi yang sudah lama tumbang. Gu Zhongsheng juga disebut oleh banyak makhluk di sensi sebagian Sun Sang. Anda tidak bisa benar-benar menjadi Gu Zhongsheng dan Anda hanya ingin menipu saya dengan cara ini. Suzu yang menjauhkan diri segera menembak ke belakang. Kemudian sidik jarinya berubah dengan cepat dan segel hitam misterius mengembun dan menyerang dengan keras. Sepertinya segel itu terkondensasi dari kegelapan dan ditembakkan dengan ganas dengan kekuatan melap yang kuat. Adapun Ratu, matanya tertuju pada Xiaoyan saat ini, dan dia benar-benar tercengang saat melihat sosok di hadapannya, sehingga dia bahkan curiga dia sedang bermimpi saat ini.
Bagaimana mungkin? Sun Sang sudah lama meninggal dan meskipun dunia masih penuh dengan bayangannya, tapi dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Tapi sekarang, orang yang hidup di zaman kuno tiba-tiba muncul di hadapannya. Bahkan penampilannya persis sama dengan Sun Sang dalam hal postur dan temperamennya. Tepat ketika Suju melancarkan serangan, sosok Xiaoyan melangkah keluar dalam satu langkah. Bahkan segel hitam yang tampak misterius itu terhempas, seolah-olah ditiup angin. Segera sosok Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikan lagi, yang membuat sosok Suju tiba-tiba terasa seperti dipukul dengan keras. Tepat ketika sebuah erangan teredam keluar, sebuah bayangan seperti ilusi keluar dari tubuh Suju. Dan itu adalah jiwa terbelah dari Suju, yang merupakan keberadaan yang sangat penting. Karena jika jiwa terbelah ini terhapus, maka Suju sendiri pasti akan terluka. Segera kelima jari Xiaoyan membentang ke bawah untuk menyegelnya seperti sangkar. Kemudian, dan sosok Suju segera terkikis. Tepat ketika Suju merasakan ada yang tidak beres dan dia tidak dapat bergerak, Suju segera meledak dengan kekuatan yang sangat kuat untuk menerobos penyegelan ini. Bahkan dia menggunakan kekuatan yang sama kuatnya saat dia menghancurkan Xiaoyan sebelumnya. Seharusnya Anda bukan orang bodoh. Jika Anda berani menyakiti jiwa saya, maka Anda akan membayar harganya 100 kali lipat. Ketika Suzu mengucapkan kata-kata ini, sebenarnya itu sudah membuktikan bahwa dia sedikit cemas. Benar saja, dia telah menyembunyikan kekuatannya dan bukan reinkarnasi sama sekali. Dia adalah Sun Sang yang sebenarnya. Jadi saya harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Pada saat ini, mata Ye Beijing bersinar, bahkan tatapan matanya menjadi lebih tegas, dan keyakinannya untuk menghentikan tebakannya semakin kuat. Namun, di saat Ye Beijing menatap Xiaoyan, dia tiba-tiba merasakan tatapan tidak ramah tertuju padanya. Jadi Ye Beijing segera menoleh dan matanya langsung bertemu dengan mata ratu. Bagaimanapun hubungan keduanya sangat dingin. Ternyata Anda adalah wanita yang sangat licik. Ye Beijing berkata perlahan. Bagaimanapun ini bukan pertama kalinya Ye Beijing melihat ratu. Tapi kali ini matanya tidak menunjukkan niat untuk bergeming. Sebaliknya, dia mengangkat dagunya sedikit, seolah-olah memberitahu ratu bahwa dia sudah menebak apa yang direncanakan ratu. Tapi ratu hanya menatap Ye Beijing dengan dingin. Kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengacungkan jempol pada Ye Beijing. Melihat itu, Ye Beijing juga tidak mau kalah. Dia segera mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke depan. Melihat itu, ratu memalingkan muka darinya, seolah-olah dia sedang melihat anak kecil yang sombong. Kemudian dia menatap Xiaoyan lagi. Hanya saja di matanya, sekarang gaya bertarung Xiaoyan saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan sangat sulit untuk mengetahui jenis kekuasaan aturan apa yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Meski begitu, metode yang digunakan Xiaoyan sekarang tampaknya berada di atas segalanya. Pada saat ini, Xiaoyan menggencarkan kelima jarinya lagi, kemudian dia mengerahkan kekuatan yang cukup besar. Sehingga, di bawah kekuatan tak kasat mata ini, sosok kerangka dan jiwa terbelah Suzu menjadi bengkok. Seolah-olah semua metode yang digunakan Xiaoyan sama seperti ketika Suzu berurusan dengan Xiaoyan. Sekarang saya hanya ingin mengatakan bahwa saya Suzu, tidak peduli apakah Anda akan memusnahkan jiwa terbelah saya. Tapi Anda harus ingat, saya akan kembali dan menghancurkan semua makhluk di dunia sensi. Membunuh semua orang kuat di atas dewa yang bertarung. Menghancurkan dunia sensi sepenuhnya dan mengubah nama menjadi Taisu. Saat Suju meraung, kesadarannya sudah mulai buram, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang dia sepertinya sudah menyerah berjuang saat ini, dan diam-diam menunggu jiwanya dimusnahkan. Berlutut! Tiba-tiba sebuah suara segera terdengar dan sebuah kekuatan yang tak kasat mata langsung menekan jiwa Suju. Meskipun dia tidak takut jiwanya akan dimusnahkan, tapi dia tidak pernah mengalami bahwa pihak lain justru memintanya untuk berlutut. Dan itu adalah sebuah penghinaan besar baginya. Jadi Suju mendengus dingin dan hendak meledakkan jiwa terbelahnya.
Bagaimanapun dia tidak ingin dihina seperti ini. Namun telapak tangan Xiaoyan yang awalnya terentang tiba-tiba membalikkan telapak tangan dan langsung mengarahkannya ke bawah. Tetapi pada saat kelima jari Xiaoyan terbuka lebar, tiba-tiba anggota tubuh Suju segera diluruskan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi boneka di bawah telapak tangan tersebut. Jelas Xiaoyan tidak ingin membiarkan Suju menghancurkan jiwanya sendiri. Jadi Xiaoyan tidak akan memberikan kesempatan apapun. Kemudian, jari-jari Xiaoyan bergerak sedikit dan lutut Suju perlahan menekuk, yang menyebabkan dia meraung kesakitan. Tampaknya, bagi Suju, berlutut bahkan lebih tidak bisa diterima daripada membunuhnya dan menghancurkan jiwanya. Adapun mengapa Xiaoyan melakukan ini secara alami dia tahu bahwa kekuatan Suju lebih berbahaya daripada menghadapi jiwa terbelahnya. Oleh karena itu, Xiaoyan melakukan ini untuk mengganggu pikirannya. Kujong Seng, ternyata Anda masih sangat berbahaya dan kejam. Anda pikir dengan menggunakan metode ini, Anda bisa merusak kondisi pikiran dan mengganggu jalur kultivasi saya? Maka Anda salah. Pada saat ini, Suju meraung dengan marah. Hanya saja dia tidak bisa menahan tekanan yang sangat kuat itu, sehingga lututnya pelan menekuk tak terkendali. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.